Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb, kita bisa kembali berjumpa dalam Mutiara Pagi edisi 3 Maret 2024. Kita ada di hari Ahad ini dan bersyukur ya kita masih diberikan nikmat waktu, kemudian juga nikmat usia, nikmat iman yang luar biasa. Apalagi nikmat diberikan kebutuhan pokok ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sandang, pangan, papan. Nah, bicara tentang kebutuhan pokok yang papan ini pendengar dan juga pemirsa, sering kita sadari bahwa memiliki rumah ini merupakan suatu hal yang patut untuk kita syukuri. Nah, lebih bersyukur lagi jika rumah yang kita miliki ini dipenuhi dengan keberkahan, tentu menjadi keinginan bagi setiap muslim. Melalui keberkahan kehidupan tentu akan diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Rumah sebagai tempat tinggal yang mengandung keberkahan ini tidak cukup dilihat dari wujud bangunannya saja yang terlihat megah barangkali ataupun mewah atau sesuai dengan idaman Anda begitu ya pendengar maupun pemirsa. Akan tetapi lebih penting untuk memperhatikan kondisi rumah yang kemudian bisa menebarkan aura kebaikan, ketentraman, kedamaian. Lalu seperti apa kira-kira dalam Islam terkait dengan rumah yang dirahmati Allah itu? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI di Mutiara Pagi edisi hari ini. Saya ingatkan Anda bisa interaksi bersama dengan kami melalui telepon di 0811 3345 101. Nomor ini juga bisa Anda gunakan untuk mengirimkan pesan WhatsApp. Selain itu Anda juga bisa hubungi 662317 atau 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumeneb. Baik, kita sapa narasumber kita Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan iman, sehat walafiat. Semoga juga Mbak Alhamdulillah. Ais dan teman-teman juga begitu ya. Amin. Kami senantiasa rindu untuk menimba ilmu ini Ustadz. Setiap pagi Iya, di Mutiara Pagi. Apalagi jelang Ramadan ya Ustadz, kita semakin dekat ini. iya, iya sudah tinggal beberapa hari lagi, satu pekanan lebih mungkin, Iya, masih kurang menunggu lebih nanti sidang antara isbat juga ya Ustadz ya berarti. ya sidang isbat Kementerian Agama nanti. Oke, baik. Ya Ustadz silahkan dengan mukadimahnya terlebih dahulu Ustadz sebelum nanti ke sesi tanya jawab dengan pendengar maupun pemirsa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang di dunia, min alamati sa'adatil mar'i fid dunya, itu ada 6 tanda orang bahagia di dunia itu atau mendapatkan kebahagiaan. Pertama, punya pasangan yang soleh, solehah gitu. Kemudian yang kedua, punya anak-anak yang soleh, solehah. Itu adalah kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah al-maskanul wasi, rumah yang luas, rumah yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Kemudian yang keempat itu adalah punya kendaraan atau alat transportasi yang bermanfaat buat orang-orang yang ada di rumah itu. Kemudian yang kelima itu punya pekerjaan yang halal, rezeki yang cukup. Dan yang keenam itu punya tetangga yang baik. Jadi 6 ini tanda kebahagiaan seseorang. Nah, salah satu di antara 6 tanda kebahagiaan seseorang itu adalah al-maskanul wasi. Jadi punya rumah yang luas, punya rumah yang welcome, punya rumah yang kemudian selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita semua berusaha agar menjadikan rumah yang kita tinggal di situ, kita kemudian berteduh di situ adalah rumah yang selalu diberikan rahmat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau rumah itu kalau bahasa Arabnya itu ada al-maskan, ada al-bait, ada al-manzil, ada dar juga. Tetapi dalam konteks ini disebut al-maskan. Jadi rumah itu adalah tempat untuk mencari kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Maka tentu ketika kita berpikir bahwa rumah itu adalah tempat untuk mencari ketenangan, kedamaian, kenyamanan, maka proklamirnya kita pada saat kemudian kita menikah itu, saya selalu menyampaikan itu pada cinta-cinta calon pengantin itu, nanti proklamirkan pada orang bahwa baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku karena aku mendapatkan banyak kenyamanan, aku mendapatkan banyak banyak kedamaian, aku banyak mendapatkan sesuatu yang baik di rumah. Nah, ini yang harus kita capai. Makanya kan ketenangan, kedamaian, kenyamanan itu harus diraih di rumah. Maka kalau kemudian ada seorang suami atau laki-laki tidak betah di rumahnya, atau seorang istri tidak betah di rumahnya, atau anak-anak tidak betah di rumahnya yang dikenal dengan istilah broken home itu, ini adalah sebuah kesalahan. Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dari bagaimana kita memanage rumah itu. Dan rumah itu tidak dilihat dari luas, besar, kecil, atau sempitnya. Sebenarnya adalah bagaimana kita menempatkan rumah itu menjadi sesuatu yang kemudian penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum saya sampaikan itu bahwa jangan sampai kemudian rumah itu menjadi neraka buat kita. Karena seringnya terjadi pertengkaran, terjadinya hal yang tidak diinginkan di dalam rumah itu. Maka jangan jadikan rumah seperti pasar, jangan jadikan rumah seperti kuburan, jangan jadikan rumah seperti hotel. Tetapi jadikan rumah itu seperti masjid dan madrasah. Saya selalu menyampaikan itu dalam gambaran pembinaan itu. Jadi jangan jadikan rumah seperti pasar. Apa pasar itu adalah saling jual beli. Jadi suaminya mengatakan ini aku loh, kalau ndak aku atau sebaliknya ya aku yang di sini. Itu istrinya ada tawar menawar, ada jual beli, ada rame yang modelnya tengkar terus gitu kan. Nah, itu pasar modelnya. Atau jangan jadikan rumah seperti kuburan, tidak ada komunikasi yang dibangun, tidak ada sholat-sholat yang dibangun di rumah dan sebagainya. Lalu kemudian jangan jadikan rumah juga seperti hotel. Jadi seperti tempat transit saja untuk menginap. Jadi saya pernah di Jakarta itu, kemudian eh, hidup di sana dalam beberapa pekan itu, dan saya merasakan bahwa rumah ini hanya dijadikan hotel saja, hanya tempat transit saja kadang. Jadi pagi sudah berangkat kerja, nanti pulang sudah malam juga karena kecapean di perjalanan dan waktunya habis di jalan misalnya. Terus besoknya pagi lagi, sehingga kemudian hanya jadi transit saja. Nah, ini yang kemudian kita coba jangan jadikan rumah seperti hotel, jangan jadikan rumah seperti pasar, dan jadikan juga seperti kuburan, tetapi jadikan seperti masjid. Nah, masjid inilah yang menjadi sebuah miniatur gambaran supaya kita mengasumsikan rumah juga seperti masjid dan apa namanya seperti madrasah atau sekolah. Pertama, kalau di dalam bahasa Al-Quran itu, di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 29, jadi wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kita berdoa pada Allah agar kita diberikan satu tempat kediaman yang diberkahi. Dan Allah lah yang paling baik memberikan keberkahan. Jadi dalam bahasa Quran itu disebut manzil, tempat kita kemudian transit, tempat kita berhenti di situ, tetapi itu berkah, penuh keberkahan. Nah, bagaimana kemudian yang kemudian dibangun pertama adalah kita jadikan rumah-rumah kita itu dibangun sholat-sholat di dalam rumah kita. Jadi rumah kita itu juga tempat sholat. Jadi kalau bahasa orang itu adakan di situ satu tempat yang miniatur musola kita, atau paling tidak ada tempat di mana kemudian dibangun sholat-sholat sunnah oleh keluarga kita. Jadi sholat malam, sholat duha, sebagaimana digambarkan oleh
hadis Rasulullah SAW bahwa rumah yang kemudian selalu dibangun sholat-sholat sunnah, ya, jadi kalau sholat wajib itu di masjid gitu kan. Jadi kalau bapak-bapaknya itu laki-laki itu wajib untuk ke masjid, ya. Sedangkan di rumah itu dibangun sholat-sholat sunnah. Kalau di rumah itu tidak dibangun sholat-sholat sunnah, maka bagaimana kemudian akan dirahmati Allah? Jadi bangunan sholat sunnah itu dimulai dari mungkin istrinya yang mengantar suaminya berangkat kerja, dia sudah berdoa mulai waktu duha itu waktu jam 9, 10 saat dia sudah mungkin masa aktivitas yang lain, suaminya sudah berangkat kerja, dia ambil ruku, dibangun di situ oleh istrinya untuk bangunan sholat-sholat sunnah misalnya. Yang dalam bahasa Quran itu disebut waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat dan dirikanlah olehmu sholat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bacaan-bacaan Al-Quran. Nawiru buyutakum bikiraatil Quran. Itu dalam hadis itu disebutkan, sinari rumah-rumah kamu itu dengan bacaan Al-Quran. Ya, saya sempat dulu waktu punya murid itu yang cerita bahwa di rumah saya Bapak Ibu sering tengkar gitu. Sering tengkar gitu. Terus apa yang harus saya lakukan Bapak? Terus saya bilang, coba nak kalau Bapak Ibu mau tengkar itu baca aja Quran. Hanya betul itu ketika kemudian tengkar gitu. Nah, anak didik saya itu langsung baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Terus dibaca Al-Quran itu, kemudian bapak ibunya mulai merendah pertengkarannya sampai kemudian merendah. Dan itu berlangsung selama sepekan. Jadi tiap mau bertengkar, anak didik saya suruh gitu. Singkat cerita cerita kemudian beberapa pekan yang lalu sudah mulai berkurang. Maka saya bilang jangan berhenti untuk baca Al-Quran itu di rumah karena rahmat Allah itu akan diberikan ketika kemudian kita sering mendengar bacaan-bacaan Al-Quran di rumah kita. Dan itu kalau bisa semua anggota keluarga kita sepakati ya, apakah habis maghrib, apakah habis subuh, untuk kemudian eh, memancing rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat-malaikat datang untuk memberikan rahmat kepada rumah kita. Lalu kemudian eh, penghuninya juga suka berzikir. Itu kan kalau asumsi kalau rumah itu seperti masjid. Fadkuruni adkurkum waskuruli walatakkurun. Itu dalam ayat Al-Quran. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat. Dan kemudian bersyukurlah padaku maka akan aku. Janganlah kamu menjadi orang yang kufur. Nah ini menunjukkan kalau kemudian para penghuni rumah itu kemudian banyak melakukan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga beberapa hadis Rasulullah SAW misalnya, jangan kita suka bawa setan lah dari luar. Jangan numpuk-numpuk setan di rumah. Makanya kalau masuk rumah itu juga baca doa. Kadang-kadang banyak yang tidak baca doa. Kalau keluar itu baca doa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa, itu keluar. Tapi kalau ke dalam itu kadang-kadang banyak yang tidak baca. Padahal kalau dalam hadis itu disebutkan idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara ismallah hina yatul wa hina yat'am. Qala syaitan la mabita lakum wala asa hahuna wa in dakhala wa lam yadhkur ismallah inda dukhulihi qala adraktumul mabit wa illam yadhkur ismallah inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asa. Jika seseorang itu memasuki rumahnya dan menyebut atau membaca bismillah saat masuk dan juga saat makan, maka setan berkata tidak ada tempat untuk kita tinggal dan tidak ada tempat dan tidak ada makanan buat kita. Tetapi sebaliknya kalau kemudian kita masuk rumah tidak baca basmalah, maka setan merasa merasa nyaman untuk tinggal. Jadi kita dari luar itu diikutin itu ya, oleh setan itu, kemudian kita berapa kali menumpuk-numpuk. Makanya baca itu Bismillah waladnya wa Bismillah faradnya wa 'alallahi rabbina wa 'alallahi tawakkalna. Jadi kita itu baca eh, masuk itu dengan Bismillah walad wa Bismillah faradna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Itu baca seperti itu ya. Jadi kita baca Bismillah ketika masuk rumah, bermohon kepada Allah, masuk atas nama Allah dan keluar atas nama Allah.
dan kita bertawakal kepada Allah. Nah, kita jangan lupa untuk baca bismillah itu sebelum kita salam ke dalam rumah pada orang-orang yang ada di rumah, supaya kemudian kita tidak banyak setan. Nah, ini bagian-bagian dari hal yang tidak boleh kita lupakan, sederhana misalnya. Sehingga sampai mau tidur pun itu kan kemudian mungkin sudah ada beberapa setan yang ada untuk ikut mabit di situ, untuk tinggal di situ, maka kemudian kan suruh baca ta'awud sama basmalah, kita kibasin tempat tidur kita. Jangan sampai kemudian dia bisa juga menginap di rumah kita itu. Rumah yang suka dimasuki malaikat Ahmad itulah yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah rumah yang kita selalu menjaga kebersihan dan penghuni-penghuninya juga suka berzikir. Itu dalam Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau bisa rumah kita itu dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan penghuninya juga banyak berzikir, artinya betul-betul tidak hanya secara zahir tampak bersih, tapi juga para penghuninya dibiasakan zikir untuk membersihkan hati-hati para penghuninya. Dan kemudian penghuninya juga selalu ruku dan sujud. Itu dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 64, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Dan juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa tatajafa ala junubihim anil madaji. Ya. Jadi orang-orang yang kemudian di rumah itu banyak melakukan ruku dan sujud. Kemudian juga disebutkan bahwa makanan yang dihidangkan di rumah itu adalah makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang halal dan tayyib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kana Dawud alaihissalam la yakulu illa min qamil yadihi. Dahulu Nabi Daud itu tidak makan kecuali dari hasil kerja usaha tangannya sendiri. Ya. Karena ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau anggota keluarga rumah kita itu suka makan yang halal, maka itu akan punya efek pengaruh terhadap keadaan rumah tangga kita. Ya. Karena salah satu efek yang tidak baik dari makanan yang haram, makanan yang tidak baik itu adalah eh, perilaku dari anggota keluarga itu menjadi tidak baik. Jadi kalau efek terutama adalah menjadi suka maksiat, atau paling tidak ketika ada ketaatan dia lambat, dia tidak respon. Jadi ketika adzan pun ya lambat saja karena itu pengaruh makanan juga. Lalu kemudian anggota keluarga itu suka silaturahim dan menghormati tamu. Seperti dalam hadis yang sudah kita kenal, sudah masyhur, man ahabba yubsatalahu fi rizki wa in sa'alahu fi asari falyasilahu fi, siapa yang diberi kelapangan rezeki dan kemudian juga diberikan panjang umur, maka hendaklah dia bersilaturahim. Dan bagian dari ciri orang beriman sendiri adalah mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifah. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Juga rumah kita itu adalah penghuninya suka berbakti kepada orang tua. Jadi bapak ibu yang ada di rumah itu suka berbakti kepada orang tuanya, sehingga nanti anak-anak juga bercontoh. Jadi suami istri yang suka berbakti kepada orang tuanya dengan teknis silaturahim yang model sekarang, bisa dengan telepon, bisa dengan datang, bisa dengan memberikan sesuatu pada orang tuanya. Yang penting dia berbakti, maka itu juga punya pengaruh terhadap rumah yang selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh anggota rumah tangga melakukan kewajiban dan juga mendapatkan haknya masing-masing dengan baik, dan semuanya sudah melakukan itu semua. Kemudian penghuni rumah itu suka menjaga yang namanya rahasia. Jadi tidak membeberkan masalah yang ada dalam rumah itu. Artinya seperti misalnya suami istri tidak boleh cerita-cerita tentang hubungan persetubuhan kepada yang lain dan sebagainya. Itu bagian dari usaha supaya kita kemudian diberikan rahmat. Tidak ada barang yang diharamkan di dalam rumah kita. Jadi membersihkan rumah kita dari tanda-tanda patung-patung atau hal-hal yang tidak baik, ya, lukisan-lukisan atau patung-patung yang kira-kira bisa mengundang setan gitu ya. Ya, baik. Kemudian juga membersihkan rumah
dari anjing dan gambar. Itu bagian dari usaha yang Baik. dilakukan. Karena kali itu sebagai pengantar. Wah, Ya, Masya Allah ya, banyak sekali hal yang mungkin langsung kita terima dan pahami begitu Ustadz. Wah, di rumah saya masih ada ya. ini apa itu, saya masih melakukan ini atau itu. Ternyata itu banyak begitu ya Ustadz ya, yang di tengah masyarakat barangkali yang perlu untuk kita koreksi bersama agar rumah-rumah kita ini dirahmati oleh Allah. Baik, kita sapa pendengar ya Ustadz, karena sudah ada yang menanti kita untuk bisa terhubung di Mutiara Pagi edisi hari ini. Pendengar, saya sapa Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bu Mawar, bukan? Alhamdulillah benar. Bagaimana kabarnya Bu Mawar? Alhamdulillah sebaik Mbak Aisyah juga Bapak Ustadz yang uh, Iya, pagi ini lagi bisa. ini bersama Ustadz Ahmad Udaifah Ya. ini. Assalamualaikum Bapak Ustadz Hudayfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tentang pertanyaan saya, katanya kalau di rumah ada patung-patung juga boneka itu tidak diperbolehkan. Malaikat tidak dekat. Hmm. Ah, saya, pertanyaan saya gini, saya suka memelihara ini kucing, Mm-mm. suka kucing. Ah, juga suka itu ayam. Oh, Kadang ayam itu pagi-pagi saya sudah ini ke halaman saya. ayam buat Ah, dipotong atau ayam peliharaan enggak, yang? iya enggak ini suka ah, pagi-pagi makanin kucing, ayam, juga siang malam itu kucingnya saya ada di dalam. Oh, oke. Pertanyaan saya, apakah boleh kucing tidur di dalam kamar sampai belasan? Ah, juga itu. Pertanyaan yang kedua, Ya. kebahagiaan tentang di rumah, rumah mewah, punya lahan banyak, juga sama tetangga itu baik. Tapi satu, tidak beristri, Hmm, apakah masih kurang baik. kebahagiaan di dunia? Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mawar. Dan saya juga ingin mengundang pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung. Anda bisa menelpon seperti Bu Mawar tadi ya di 665 396 atau 662 317 dengan kode area 0328. Untuk Anda yang mau mengirimkan WhatsApp juga boleh di 0811 3345 101. Ya, nampaknya rame ini Ustadz. Kita sapa dulu penelpon berikutnya sebelum kita bahas. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini? Ini baik dari Pak Dulkanong Kebun Dadap baik. Waduh, lama sekali tidak menyapa ini Pak Dul Kanong. Sehat Pak? Ya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan. Nah, ya, ini ada pertanyaan untuk Ustadz Hudayfa. Mm-mm. Beliau ini adalah teman saya waktu kami masih dinas di Kemenak, Oh, bagian pengawas. Pengawas dulu saya pengawas dulu ya, ya Bapak ya. Hudayfa. Ini pertanyaan untuk Ustadz. Kadang-kadang di rumah itu ada tulisan-tulisan diletakkan di pintu. Pintu itu di dalam ada kalimat Umar Al-Faruq. Yang saya tanya, apa pengaruhnya tulisan-tulisan di pintu itu ada kalimat Umar Al-Faruq? Hmm. Apa yang dimaksud Umar itu Umar bin Khattab atau bagaimana? Ya, Mm-mm. itu saja untuk Ustaz Hudayfa. Sebelumnya minta maaf dan baik. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Dul Kanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua dulu ya pendengar untuk Anda yang mau menelpon lagi. Lepas Ustadz bahas dulu. Tiga pertanyaan Iya, ya. iya. Ke Ya Bu Mawar. singkat-singkat aja mungkin ya. Iya, silahkan. Dengan Bu Mawar tadi Ya Ustadz untuk pertanyaannya. ya ya saya dari belakang biar ingat tapi diingatin. Jadi Kucing Ustadz, kucing. Tidur di ya rumah. yang pertama dari Bu Mawar nanti balikan. Jadi memang secara dohir kesempurnaan kebahagiaan kita itu memang ada pasangan, Pak. Oh, Jadi baik-baik. tadi kan sudah disebutkan. Jadi kebahagiaan itu pasangan. Bahkan ada
ada yang kemudian menyebutkan Adam alaihissalam itu sudah hebat tuh, surga tuh udah ya. Udah surga, udah semuanya ada, fasilitas ada semuanya. Tapi toh ternyata kurang juga gitu kan. Allah Hmm. kemudian tahu itu lalu kemudian diciptakan ada apa Hawa. Dan saat kemudian diciptakan Hawa itu dilihat gimana kamu suka kata Allah. Suka ya Allah. Hmm. Jadi memang ya bisa saja bahagia itu tanpa pasangan bisa. Tetapi kemudian itu namanya kesempurnaan ya kurang gitu kan. Itu secara umum aja. Baik. Ya. Jadi rumah mewah tapi kemudian tidak ada pasangan, maka itu kalau alasannya syar'i maka masih dibenarkan, tapi kalau alasannya justru tidak baik, maka seharusnya dia harus berpasangan. Mhm. Kemudian juga yang kedua tentang masalah binatang-binatang piaraan dan sebagainya, silakan saja. Yang penting itu kebersihannya dijaga, ya. Mhm. Kebersihannya dijaga. Jadi apa itu? Ngon-angon kata orang orang Jawa. Pokoknya binatang piaraan kita itu selama itu tidak dilarang seperti anjing gitu kan. Mhm. Mhm. Nah, anjing itu yang sifatnya bukan menjaga gitu kan. Nah, karena kalau yang menjaga dibolehkan kalau rumah kita memang semi perusahaan atau apa. Tapi kalau kalau kemudian tidak, biasanya jangan biar anjing. Tidak Yang ada. dilarang itu. Oke, Eh, baik. Kalau ya, tidak kalau ada yang lainnya, peruntukannya begitu ya, Ustadz ya? iya tidak ada peruntuknya, tidak perlu. Itu yang kemudian dilarang. Sedangkan binatang yang lain yang sifatnya itu yang penting dijaga kebersihannya. Hmm. Jadi ayam dan sebagainya itu mungkin dijauhkan dari tempat tidur kita, tetapi ada halaman tertentu yang tadi disebutnya Hmm. itu dibolehkan saja. Bahkan zaman Rasulullah itu kan ada kuda, ada apa yang kemudian meringkik ketika kemudian ada setan yang datang itu sebagai Hmm. pertanda. Ayam Hmm. berkokok itu juga bagus, artinya kita Hmm. dibangunkan karena jam berarti sudah waktunya sahar itu ya. Kalau Hmm. Hmm. ayam berkokok itu Baik. juga bagus untuk memelihara itu. Nah, Hmm. bagaimana dengan kucing juga sama, sebenarnya adalah hal yang tidak membuat sesuatu yang tidak baik di dalam rumah. Karena Oke. kucing itu adalah bagian makhluk khusus gitu ya. Artinya Hmm. memang kita tetap jaga juga kebersihannya, hanya secara umum memang kita rawat dan tidak ada masalah dengan kucing itu. Hmm. Dan Rasulullah SAW pun pada sahabat yang kemudian di Abdurrahman bin Sa'd yang dikenal dengan Abu Hurairah itu juga seperti itu, tidak ada masalah. Jadi menghormati Hmm. binatang. Yang dilarang itu adalah anjing atau binatang-binatang yang kira-kira membahayakan atau bisa Ya. mengganggu keadaan rumah. Kita bisa mengatur itu. Kemudian untuk Pak yang kedua Pak, yang ya mungkin teman saya itu, selamat Bapak sudah pensiun ya kita. Iya, sudah lulus, Ya Ustadz. jadi mungkin kemungkinan saya sendiri tidak ada dasar, tidak ada dalil tentang itu, Hmm. tetapi bisa dianalogkan. Yang dimaksud itu adalah Umar Al-Faruq itu adalah Umar bin Khattab. Bin Khattab. Hmm. Karena Umar bin Khattab itu dikenal dulu itu ditakuti setan. Oh, Jadi jangankan oke. dengan suara. Jadi Umar itu mau jalan di satu gang atau satu itu setan lihat itu Hmm. sudah kabur, sudah lari. Karena dia Al-Faruq betul ya Hmm. menjaga. Nah ini mungkin asumsinya karena saya tidak ada dalil tentang itu. Hmm. Ini hanya membuat sebuah analog bahwa ketika ditulis di situ ada namanya Umar, Takut gitu setan itu setan ya. diharapkan tidak masuk ke rumah kita gitu. Oke, Itu baik. sudah jelas tujuannya seperti itu. Tapi Heeh. sesungguhnya secara hakikat adalah bagaimana penghuni rumah itulah yang Hmm. kemudian jauh lebih Hmm. penting untuk dijaga. Artinya Ya, misalnya tadi masuk rumah membaca bismillah, Bismillah doa-doa waladna ya. Bismillah kharajna seperti itu Baik. supaya tidak bawa setan Ya, termasuk yang lain-lain juga. ya. Ya. Kita sapa penelpon terakhir, mohon maaf, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak I. Selamat pagi juga dari Pamekasan ini ya. Iya. Pak Effendi, silahkan. Tetangganya sendiri. Iya. Selamat pagi Pak Ustadz. Oh, Iya, iya. ya, Ya, silahkan. langsung ada pertanyaannya, waktunya sudah agak mepet itu Pak Ida. Ya ini masalah ruang musola ataupun yang dikatakan langgar ya. Ya, kalau istilahnya dipasang gambar yang motifnya berwajah, apa itu istilahnya kiai, apa sunnah. Nah, kalau dipandang itu apakah kita melakukan ibadah sholat? Kita kan istilahnya enggak 100% fokus kan. Kan
Nah, itu apakah bisa mempengaruhi? Padahal tujuan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kita sholat itu. Jadi gimana untuk kelanjutannya gitu? Baik, Pak Effendi. Terima kasih. Siap. Baik. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz. Bisa agak dijelaskan tadi. Jadi di musola itu biasanya ada dipasang ulama yang mungkin memotivasi, ada gambar-gambar tokoh-tokoh Islam begitu yang dipasang. Apakah itu nantinya berpengaruh ke keusukan sholat di musola kita, musola rumah ini, Ustadz? Silakan. Oh iya. Ya, sebenarnya yang penting itu pertama bahwa posisinya tidak di depan kita gitu kan. Artinya Rasulullah itu dulu waktu sholat pun itu waktu pulang ke rumah terus lihat tirai, ini apa ini kata Rasulullah. Tapi itu menunjukkan tidak mau mewah. Ada yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mau kemewahan, tapi ada juga karena itu bisa mengganggu sesuatu. Bahkan kalau kita sholat jamaah, maka kita pakai kaos atau baju ada tulisannya di belakang. Kita di situ ya. Ada juga ya Ustadz ya. Apapun ya, orang mau sholat itu kan syaratnya harus sudah bersih ya. Contohnya misalnya kita mau BAB, ada makanan, itu suruh selesaikan dulu, jangan sampai kemudian mengganggu. Apalagi ini ada kesengajaan, artinya kesengajaan. Nah, jadi pertama, tidak ada masalah ya. Persoalan kemudian di depan kita itu mengganggu, ada gambar-gambar mengganggu, itu yang salah. Kalau posisinya betul, tidak ada masalah. Jadi mungkin di posisi belakang, tidak sampai kita lihat ya. Itu pun masih perdebatan, kalau ada yang mengatakan tidak perlu gambar-gambar itu. Tetapi saya sendiri secara pribadi dengan ada yang penting tidak mengganggu dan tidak di depan kita untuk kita jadikan sebagai apa ya, inspirator ya. Tidak boleh. Kalau posisinya inspirasi untuk kita, semangat tidak apa-apa, tapi jangan di depan kita gitu. Yang penting tidak mendistract ibadah kita ya Ustaz ya. Ya betul, ya bisa posisinya di belakang atau di samping ya. Kira-kira tidak ada hubungannya itu. Walaupun ada juga yang mengatakan tidak boleh gitu. Karena itu gambar akan mengganggu. Iya, bahkan foto kita juga ya, ada perdebatan ya, foto keluarga dan lain sebagainya. Ya, baik Ustadz, waktu juga yang membatasi, semoga di lain kesempatan bisa kita lanjutkan Ustadz. Sebenarnya masih banyak telepon yang masuk ini berdering. Semoga di lain kesempatan ada part 2-nya ini Ustadz, untuk bahasan, karena cukup detail ya. Ada banyak hal mungkin yang perlu untuk dibahas bersama dengan Ustadz, dikonsultasikan secara langsung. Baik, Allah atas ilmunya Ustadz, semoga senantiasa diberikan kesuksesan kelancaran untuk agendanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mengikuti Mutiara Pagi sampai usai di pagi ini, membahas tentang rumah yang dirahmati Allah bersama dengan narasumber Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI. Di lain kesempatan akan kita lanjutkan ya di bahasan berikutnya tentang rumah yang diberkahi ini atau dirahmati oleh Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.